hafal hadis, nggak ada. Ditanyain harus bisa bahasa Arab nggak harus. Terus harus bisa ngaji nggak? Ya nggak harus juga. Kalau ditanya ada nggak matkul bahasa Arab? Ada, tapi 0 SKS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Zidan Nabil Akmal dari jurusan Bisnis Islam FEB UI 2019. By the way, di sini aku dari SMA 11 Bekasi dan jalur masuk aku SBMPTN UTBK 2019 juga. Latar belakang milih jurusan, sebenarnya aku tuh lulusan 2018 dan sempet kuliah di salah satu PTN di Jawa Tengah juga, ambil manajemen. Selama 6 bulan, 1 semester, terus aku memutuskan buat cabut, buat perjuangin UI di SBMPTN tahun depan. Nah, dari masa perjuangan aku di situ, banyak hal yang terjadi dalam diri aku, mulai dari mempertanyakan sebenarnya jurusan apa sih yang cocok buat aku. Nah, di sini kan sebelumnya aku pernah belajar manajemen, yang which is itu adalah ekonomi konvensional kan. Terus beberapa kali lewat beberapa ceramah gitu, salah satu ustadz tentang ekonomi Islam. Itu yang membuat aku kayak, apa sih ini ekonomi Islam ya kan, kayak penasaran. Dari situ mulai mencari tahu sebenarnya ini apakah cuman kayak riba nggak riba, ataukah cuman hal-hal kecil yang dipermasalahkan atau apa gitu. Aku cari tahu semuanya, ternyata meningkatkan rasa ingin tahu aku gitu. Dan pada akhirnya aku juga nemuin salah satu hadis, ini sebenarnya yang pemicu kayak aku yakin, karena di situ adalah katanya ya, di situ ekonomi Islam atau umat Islam akan bangkit pada akhir zaman gitu. Dan aku yakin bahwa kita udah ada di penghujung zaman, dan aku pengen aku ikut andil gitu loh, punya peran penting dalam kebangkitan itu sendiri. Nah, ada cerita menarik ketika gue milih jurusan bisnis Islam ini bang. Sebenarnya gue tuh milih jurusan bisnis Islam ini nggak yang kayak 6 bulan lalu gue udah milih bisnis Islam nih. Nggak, jujur aja gue memutuskan pada akhirnya gue bisnis Islam itu 2 menit sebelum penutupan ini UTBK itu sendiri, pemilihan jurusan. Gue juga nggak tahu, tapi sebelumnya itu kan gue berdoa kalau gue tuh pengen diberikan jurusan yang terbaik ya kan. Di hati gue kayak ada dorongan untuk milih bisnis Islam ini. Terus di detik-detik terakhir itu, tadinya gue sebenarnya bukan milih bisnis Islam, jujur aja gue bukan milih bisnis Islam. Gue nengok ke bokap gue nih di samping kan, "Pah, apa ganti jurusan aja ya?" Gue bilang kan, bisnis Islam. Terus dia ngeliat gue, dia bilang, "Ya udah kalau kamu mau nggak apa-apa." Lah, biasanya tuh bokap gue tuh selalu kayak coba pikirin dulu, argumen dulu, blablabla. Kok ini gampang banget? Ya udah, di detik itu juga gue langsung ngeklik bisnis Islam dan langsung gue simpan. Saat itu gue nggak nyangka kalau emang pada akhirnya gue ada di jurusan ini gitu. Kayak itu menurut gue emang gue ditakdirkan buat ada di jurusan ini sih. Alasan lainnya yaitu selain pertama, berarti kan kalau aku simpulin, rasa ingin tahu aku tentang ekonomi Islam itu sendiri, keyakinan aku bahwa ekonomi Islam ini bakal naik nih namanya di akhir zaman, sama yang terakhir bahwa ekonomi Islam ini tuh gak cuman belajarin tentang ekonomi gitu, tapi lebih ke implementasi kehidupan sehari-hari yang dimana bisa sangat berguna buat kita semua gitu. Kan di FEB UI itu sendiri kan ada ekonomi Islam sama bisnis Islam. Kalau ekonomi Islam, dia tuh lebih deket pembelajarannya lebih ke ilmu ekonomi. Sedangkan kalau bisnis Islam, dia lebih deket pembelajarannya tuh ke manajemen. Jadi kayak belajar tentang manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, tapi secara syariahnya gitu kak. Kalau ilmu ekonomi kan lebih ke mungkin ekonometrik yang hitung-hitungan, analisis perekonomian Indonesia dan segala macam gitu. Ekonomi Islam itu lebih luas, dan bisnis Islam ada dalam bagian ekonomi Islam itu sendiri di dalamnya. Jurusan ekonomi Islam atau bisnis Islam ini, orang paradigmanya kan kayak suatu jurusan yang dogmatis banget ya.
Padahal setelah gue belajar, ini tuh sangat logis, sangat sistematis, sangat teoritis gitulah. Jadi bisa dibuktikan secara dalam metodologi. Jadi kan kayak di sini ada mata kuliah tuh metodologi ekonomi Islam. Di situ kayak wah gila, ternyata ilmu ekonomi Islam ini dibuktikan bener-bener ini tuh sebagai ilmu gitu. Bukan cuman kayak oh Islam menganggap ilmu ekonominya paling bener, jadi dibuatin jurusan ini, enggak gitu. Tapi emang bener-bener dijelasin secara sistematis bahwa ekonomi Islam ini sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang kita temuin di Indonesia ini atau bahkan di dunia gitu. Kayak mulai dari permasalahan uang kertas, permasalahan riba, permasalahan bahkan sampai permasalahan rasionalitas, mempelajari sampai bagaimana orang mengambil keputusan dalam ekonomi. Kayak menurut gue itu mind blowing banget. Kayak gue nggak pernah nyangka kalau mempelajari bisnis Islam bakalan sedetail dan sekompleks itu. Padahal tadinya kan dalam gambaran gue kan paling cuma ngomongin halal atau haram, ya kan, paling oh riba haram, oh yang boleh gini gitu doang kan. Tapi nggak sesimpel itu. Tapi justru malah menarik gitu, ada diskusi-diskusi. Terus kayak kita bisa ngebahas ini loh, kayak misalkan Shopee Pay itu haram atau halal gitu. Kayak ntar kita ada diskusi kayak itu kan, kayak mempertanyakan mendiskusikan isu-isu yang lagi hot gitu loh dalam perspektif kita gitu. Itu asik sih menurut gua. Jadi di FEBU itu sendiri semester 1, semester 2 kita nggak dapet mata kuliah yang Islam-Islam. Jadi kita semua dipukul rata, pelajarin kayak mulai dari makro, mikro, dan segala macam. Nah kita tuh baru dapet matkul-matkul yang Islam-Islam itu di semester 3, 4, dan ke atasnya. Nah mungkin dari semester 3 itu nanti ada namanya mata kuliah fikih muamalah, ada metodologi ekonomi Islam, tasawuf, akuntansi Islam, fikih riba goror gitu kan. Mungkin yang kalau orang awam tuh apaan nih, matkul apaan gitu. Tapi percaya deh kalau itu tuh berguna banget gitu buat kehidupan kalian sehari-hari, nggak cuma sekedar teori gitu loh. Dan aku juga mengalaminya, aku mempraktekannya, dan kayak wah ini benefitnya gede banget sih gitu. Lingkungannya, nah menariknya justru lingkungannya ini sendiri jadi salah satu pertimbangan aku milih jurusan ini, karena keyakinan aku bahwa lingkungannya bagus gitu kan, pertemanannya sehat, dan terbukti ketika aku masuk pertemanannya juga bagus, baik, saling support, bonding banget. Karena kan kita kan cuman sedikit ya, di FEB itu kita orangnya tuh cuman berapa ya, 60 orang gitu satu angkatan. Jadi mungkin lebih bonding, saling ngebantu, dan himanya juga bagus banget, suka ngadain les gitu loh kalau misalkan sebelum ujian, UAS, UTS. Jadi mengakomodasi teman-teman yang ngerasa kurang nih mata kuliah dari dosen atau dari asdos masih kurang, bisa belajar dari himanya itu sendiri. By the way namanya itu IBC. Nah menariknya justru kalau aku pribadi gak nemuin kesulitan yang gimana-gimana, karena mungkin dibantu sama dosen yang baik banget ya. Menurut aku dosen di ekonomi Islam dan bisnis Islam tuh orang-orang yang ngerti agama, ethics juga, fair banget, mengerti gitu loh kalau kita tuh manusia juga. Jadi kayak gak ada tuh kayak dosen yang killer kah atau galak kah, yang gak peri kemanusiaan gitu, gak ada. Semua baik, alhamdulillah semuanya baik. Nah justru mungkin tantangannya datang dari mata kuliah yang skalanya fakultas, yang kayak dari mungkin mata kuliah ilmu ekonomi, manajemen, dan sebagainya gitu sih. Tapi kalau yang di mata kuliah Islamnya aman sih alhamdulillah. Hafal hadis nggak ada ditanyain, harus bisa bahasa Arab nggak harus. Terus harus bisa ngaji nggak? Ya nggak harus juga. Kalau ditanya ada nggak matkul bahasa Arab? Ada, tapi nol SKS. Jadi kayak ya udah kita dibekali aja, nggak menjadi penentu kita lulus atau gimana gitu. Ada belajar bahasa Arab. Terus ya basic aja sih menurut aku, dan nggak semuanya di situ alim-alim, nggak juga kok. Kayak orangnya juga santai-santai, gaul-gaul juga, asik-asik menurut aku, imbang lah.
ya pertemanannya sehat sih, itu yang aku suka dari lingkungan aku di sini. Nah ini pertanyaan juga sering banget aku temuin nih, kalau misalnya teman-teman ada yang non muslim dan kayaknya penasaran, sejauh ini belum ada, tapi aku tanya dosennya boleh masuk ternyata karena ilmu ekonomi Islam atau bisnis Islam itu sendiri apa ya di situ ada agama-agamanya karena kita berpedoman dari Al-Quran dan Sunnah kan, tapi nggak mesti 100% orang Islam doang gitu, karena ini ilmu yang universal gitu, ilmu yang dipercaya sebagai jawaban atas permasalahan ekonomi yang ada saat ini gitu. Kalau misalkan ditanya pengalaman, menurut aku yang berat itu adalah transisi ketika baru masuk ke FEB UI itu sendiri. Ketika masuk FEB UI, walaupun sebelumnya aku udah kuliah, cuman di situ culture-nya beda banget. Kayak cara belajarnya, orang-orangnya, kayak aku jujur di situ dalam tanda kutip kena mental lah, sempet kena mental karena FEB UI itu kan terkenalnya sebagai fakultas yang tingkat stresnya tuh paling tinggi menurut statistik di klinik satelit UI, ngalahin kedokteran. Pada awalnya kan aku tahu informasi gitu, terus setelah aku masuk ternyata emang benar pressure tuh gede banget. Maksudnya pressure di sini adalah peer pressure dari teman ke teman gitu loh, karena teman-teman kita tuh keren-keren semuanya gitu, kayak pinter-pinter, prestasinya banyak, organisasinya gila-gilaan. Terus kita kalau misalnya nggak kuat mental, nggak punya tujuan, pasti ombang-ambing. Di situ aku bener-bener kayak jadi tantangan bagi aku di awal-awal semester itu buat beradaptasi dan nemuin solusi gimana sih caranya aku bisa survive di FEB ini gitu. Sebenarnya untuk prospek kerja jujur luas banget karena kita tuh bergelar SE pada akhirnya, nggak ada tuh sarjana ekonomi Islam, bisnis Islam nggak ada, tapi kita SE, benar-benar bisa masuk ke manapun. Tapi umumnya biasanya kita masuk ke lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, atau kita bisa buka bisnis sendiri, atau juga banyak juga tuh ke BI, OJK. Terus juga mungkin yang lagi tren sekarang fintech sih, fintech syariah tuh lagi lumayan banyak dari senior-senior yang aku tahu gitu. Buat teman-teman yang lagi bingung tentang milih jurusan atau apapun itu, gue mengajak kalian untuk bisa masuk ke jurusan ekonomi Islam ataupun bisnis Islam kayak gue, bisnis Islam, karena kalian bakal dapetin insight yang luar biasa banget, ilmu yang bermanfaat nggak cuman buat di dunia kalian tapi sampai ke akhirat, bisa kalian praktekin juga, applicable banget ke kehidupan sehari-hari. Jadi buat kalian yang masih ragu, sikat aja, fokus aja dulu belajar, dan yakin bahwa rezeki semuanya udah ada yang ngatur. Jangan takut kalau gue milih jurusan ini gue nggak dapet kerja bla bla bla, itu semua bohong. Kayak yakinin dalam diri kalian bahwa semuanya udah diatur sama Allah gitu. Mungkin gitu aja sih, Bang.